Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik siswa-siswi SMA se-Sulawesi Selatan. Kembali lagi bersama saya Kak Sri Mulyani dalam program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Oke, baik adik-adik, kita lanjut. Untuk hari ini kita akan membahas soal terkait pengetahuan kuantitatif khusus materi statistika data tunggal. Adapun yang harus adik-adik ketahui terlebih dahulu, ingat kembali bahwa untuk mencari sebuah rata-rata atau mean, kita gunakan rumus jumlah data dibagi dengan banyak data. Adapun untuk median yaitu data tengah, ingat untuk syaratnya adik-adik. Untuk mencari median, data terlebih dahulu harus diurutkan dari yang terkecil ke data yang terbesar. Lalu untuk modus, modus adalah nilai atau data yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi terbanyak. Lalu untuk mencari jangkauan, kita hanya mengurangkan data terbesar dikurang data terkecil atau biasa dirumuskan sebagai J sama dengan X max dikurang dengan X min. Oke, jadi keempat rumus ini yang akan kita gunakan dalam membahas atau menjawab beberapa soal yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, baik, untuk soal yang pertama. Adik-adik lihat untuk soal yang pertama, sekumpulan data disajikan sebagai berikut. 2, 2, 2, 3, 4, 5, 10, 12, dan 14. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Jadi yang pertama yang ditanyakan, pernyataan pertama, rata-rata, median, dan modus dari kumpulan data merupakan 3 suku awal dari suatu barisan aritmatika. Jadi yang pertama yang kita cari itu rata-ratanya. Jadi adik-adik ingat kembali untuk rumus rata-rata berarti adik-adik sisa jumlahkan keseluruhan data. Jadi 2 kita tambahkan dengan 2, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 10, tambah 12, tambah 14, lalu kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita bagi dengan 9. Jadi adik-adik silahkan jumlahkan keseluruhan berapa? Berarti 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 3, 13, 13 tambah 5, 18, 18 tambah 10, 28, 28 ditambah 12, itu 3, berarti 40, 40 tambah 14 berarti 54, kita bagi dengan 9, 54 bagi 9 kita dapat 6. Jadi untuk rata-ratanya kita peroleh 6, lalu untuk mediannya, ingat syaratnya median harus terurut. Jadi kita lihat datanya sudah terurut ya adik-adik, jadi sisa mencari mediannya. Berarti kita sisa cari nilai tengahnya. Dari kiri kita dapat 4 data, dari kanan kita dapat juga 4 data. Jadi nilai tengahnya itu 4, berarti mediannya 4. Lalu kita cari modus. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Jika adik-adik lihat datanya kembali, nilai yang paling sering muncul itu angka 2. Berarti modusnya 2. Nah, kita lihat rata-rata 6, median 4, dan modusnya 2. Merupakan 3 suku awal dari suatu barisan aritmatika. Adik-adik ingat kembali barisan aritmatika yang telah kita pelajari sebelumnya. Di mana barisan aritmatika itu memiliki pasti beda yang sama. Nah, 6 ke 4 itu bedanya 2, 4 ke 2 bedanya 2. Jadi 6, 4, 2 adalah 3 suku awal dari suatu barisan aritmatika. Jadi untuk pernyataan pertama itu bernilai benar. Kita lanjut ke pernyataan kedua, rata-rata kumpulan data merupakan bilangan prima. Nah, kita tadi peroleh bahwa rata-ratanya itu 6. 6 kita ingat bahwa dia bukan bilangan prima, jadi untuk pernyataan kedua itu bernilai salah. Kenapa demikian? Karena ingat kembali ke adik-adik, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa habis dibagi dengan dirinya sendiri dan 1. Sedangkan 6 itu bisa dibagi selain daripada 6, bisa dibagi 3, bisa dibagi juga dengan 2. Maka 6 bukan bilangan prima.
Kita lanjut ke pernyataan ketiga. Modus kumpulan data kurang dari mediannya. Jadi pernyataan ketiga, modus kurang dari median. Kita lihat modusnya 2. Kurang dari median 4. 2 itu kurang dari 4. Itu benar ya adik-adik. Jadi 3 itu bernilai benar. Lalu kita lanjut untuk pernyataan keempat. Median kumpulan data kurang dari jangkauan. Median kurang dari jangkauan. Ingat kembali rumus jangkauan. Berarti X max dikurang dengan X min. Atau data terbesar kita kurangkan dengan data terkecil. X max-nya berapa? 14. Data terkecilnya 2. Jadi 14 kurang 2 itu 12. Berarti mediannya kita masukkan kembali 4 lebih kecil dari 12. Itu betul ya adik-adik. Jadi pernyataan 4 itu bernilai benar. Maka berdasarkan informasi di atas yang bernilai benar itu ada 3 pernyataan. Berarti untuk nomor 1 itu jawabannya delta. Begitu ya adik-adik. Untuk soal nomor 1 paham kan? Adik-adik bisa terlebih dahulu men-screenshot atau mengambil gambar untuk pembahasan soal nomor 1. Oke. Oke, baik. Selanjutnya